Halo Fitners, hari ini pertama kali saya ingin membahas satu yang viral. Nah, di sini saya pengen bahas karena ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Mungkin 1 tahun yang lalu, teman-teman pernah ingat nggak? Ada satu desa, jadi desa miliarder nih, miliarder dadakan, punya uang rezeki nomplok itu banyak banget gitu ya. Mungkin sekali jual lahan miliaran seperti itu ya. Dan yang paling terkenal adalah satu desa berbondong-bondong membeli mobil mewah. Nah, waktu itu ada mobilnya Pajero, Innova, Xenia, HR-V seperti itu ya. Nah, di sini saya juga cek ya beritanya tanggal 26 Januari nih update-nya ya, teman-teman. Jadi desa yang kemarin lagi viral itu sekarang kondisinya adalah beritanya ya, nyeberitain itu mereka uangnya pada habis. Nah, seperti ini nih. Di kompas.com 26 Januari 2022, kisah kampung miliarder Tuban sempat viral karena borong mobil baru, kini warga menyesal jual tanahnya. Nah, di sini menarik banget ya. Jadi kemarin mungkin pegang uang tuh miliaran ya, 2 miliar, 3 miliar, mungkin sampai 10 miliar gitu ya, tapi ternyata di sini diberitakan hanya dalam waktu setahun itu sudah habis gitu ya. Nah, sebenarnya di sini saya pengen bahas itu bukan dari sisi ininya ya, konflik yang terjadi saat ini ya, tapi saya ingin bahas dari sisi lainnya, yaitu tentang pengelolaan keuangannya. Karena apapun itu, kita harus siap kaya dan jangan lupa juga harus siap miskin. Yang dialami oleh warga di sini adalah tiba-tiba dapat uang banyak gitu ya, mungkin kaget, nggak pernah megang miliaran ya, boro-boro ya, mungkin ngelihat ada tapi megang aja mungkin belum pernah. Nah, jadi emang secara sisi manusiawi atau naluri kita ya mungkin agak kaget ya. Jadi pasti kalau kita udah megang uang banyak, pengen beli ini, pengen beli itu, terus pengen apa aja gitu ya, semuanya pengen dibeli, pengen ini karena belum pernah merasakan dan ingin merasakan. Dalam hal ini mungkin di masyarakat sana ya, mayoritas mungkin bukan yang memiliki pendidikan tinggi gitu ya. Jadi ketika punya uang 2 miliar atau ya miliaran lah, anggap aja masih sekitar 2,5 lah ya, saya ambil yang kecilnya, mungkin ada juga yang dapat lebih dari itu ya, lebih banyak juga. Nah, bagi orang yang belum pernah megang uang banyak ya, dapat miliaran terasanya tuh sangat banyak sekali ya. Kayaknya mungkin dipikir kita sampai mati pun mungkin belum habis ya, ternyata nggak gitu. Sekarang kalau misalkan kita cek dengan kondisi saat ini, dengan inflasi yang ada saat ini, ataupun kondisi ekonomi seperti ini, uang miliaran itu nggak terlalu banyak ya, 1 miliar deh. 1 miliar itu bukan uang yang banyak gitu kalau kita bisa sikapi ya. Bagi orang yang kaya atau yang sudah biasa megang uang banyak, uang 2,5 M atau lebih dari itu, mungkin anggapannya ini bukan uang banyak nih, uang sedikit. Jadi harus hati-hati ya megangnya dan kalau bisa dikembangkan lagi jadi lebih banyak lagi gitu. Jadi di sini ada perbedaannya dari orang yang belum pernah megang uang banyak sama yang sudah memang sudah kaya ya, sudah tahu uang. Jadi pasti mindsetnya akan berbeda. Nah, di sini ada yang menarik juga ya teman-teman. Jadi bagi kita yang sudah dapat rezeki nomplok gitu ya, banyak tiba-tiba kaya mendadak, nah itu juga sebenarnya harus kita pikirkan. Kita harus siap-siap miskin. Loh, kok gitu? Kenapa ya? Nah, gini, dalam hidup itu semuanya ada resiko, apapun itu ya. Jadi kita nggak pernah bisa tahu nih besok akan terjadi apa, seperti itu ya. Kita nggak akan selamanya kuat, nggak akan selamanya hidup, nggak akan selamanya sehat, nggak akan selamanya apalagi ya abadi ya, seperti itu ya, bisa mati, bisa segala macam lah, apapun itu bisa kita alami. Jadi sebenarnya dalam kondisi apapun, baik kita lagi kaya ataupun lagi miskin ya, kita harus punya persiapan untuk itu. Jadi semuanya bisa kita rencanakan dengan baik. Terkait dengan sharing hari ini sebenarnya mungkin saya pengen sharing sedikit ya yang dapat ditanamkan kepada kita ataupun saya sendiri ya. Ini sebenarnya sharing ya tidak untuk menjudge siapapun, tapi saling berbagi aja gitu. Karena saya lagi kondisinya normal ya, bukan yang menerima itu, jadi bisa menyampaikan ini dengan baik. Nah, ketika kita menerima rezeki seperti itu, harus dipikirkan yang pertama adalah berapapun uangnya, jika kita tidak tahu cara mengelolanya atau tidak mengelolanya dengan baik, maka akan habis begitu saja. Lalu yang kedua, kita kan menjual tanah ya, di situ dijual ke Pertamina. Nah, itu kita harus pikirkan mata pencaharian kita mungkin yang tadinya bercocok tanam di situ jadi hilang seperti itu ya. Nah, setelah hilang ini kita harus ngapain nih? Apakah nanti di usaha berikutnya atau
apa yang kita upayakan penghasilannya bisa sama nggak sama yang sebelumnya. Misalkan dulu bercocok tanam, sekali panen itu bisa 40 juta. Nah, nanti lahannya sudah hilang, kita ganti bisnis baru, bisa nggak dapat penghasilan yang sama seperti dulu? Itu juga harus dipikirkan. Dan yang terakhir, wajib banget dipikirkan, bagaimana jika uangnya habis? Setelah itu mesti ngapain kalau uangnya habis? Nah loh, kita bingung ya, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang punya apa lagi, harus ngapain uangnya habis? Nah, di sini saya punya cara sederhana ya, ada 3 cara nih. Nah, ini caranya bukan cara yang expert ya, jadi memang ini sangat basic sekali, sederhana sekali. Cara yang pertama, amankan. Nah, ini maksudnya gimana ya? Jadi ketika kita punya uang banyak atau dapat uang dari tadi ya, hasil penjualan tanah itu yang miliaran gitu ya, harus pertama kali dipikirkan adalah amankan dulu. Nah, amankan ini dalam bentuk apa? Nah, teman-teman di sini bisa mungkin yang kalau misalkan nggak pengen terlalu banyak-banyak banget ya, jatahnya misal nih kita cuma dapat 2,5 miliar, 10% aja, 10% amankan, kita taruh di emas, belikan aja logam mulia gitu ya, emas batangan. Nah, ini kita simpan untuk masa depan, nanti bisa dicairin untuk apa ya namanya ya, hal-hal yang nanti tidak terduga lah, seperti itu ya, kita cadangkan seperti itu. Nah, lalu pengamanan yang kedua, jangan gini nih, uangnya jangan dipakai semua. Jadi langsung aja diblok. Kalau tadi misalkan punya 2,5 miliar, 1 miliar itu kita depositokan. Nah, menarik nih teman-teman. Kenapa mesti depositokan? Minimal gini, kalau kita depositokan, itu kita punya penghasilan bulanan loh teman-teman. Jadi anggap aja kalau dengan bunga sekarang ya mungkin nggak terlalu besar ya. Anggap aja sebulan itu kita bisa dapat bunga bank dari deposito dari 1 miliar, itu sekitar 5-6 juta. Nah, itu lumayan untuk membantu biaya hidup kita sehari-hari. Jadi jangan sampai biaya hidup kita sehari-hari itu ngambil lagi dari uang yang udah tadi kita punya, dari uang bank aja, biar dia putar terus seperti itu. Nah, lalu amankan yang berikutnya, ini juga kita jangan terlalu terlena ya. Jadi ingat-ingat lagi, apakah kita sudah punya proteksi. Nah, kalau belum punya proteksi, buru-buru deh beli asuransi atau beli BPJS Kesehatan seperti itu ya. Karena kita nggak tahu nih di kedepannya, misal bisa tiba-tiba sakit kritis, ada kecelakaan atau apapun itu yang menimpa kita, jangan sampai uang kita kepake untuk biaya berobat atau biaya pengobatan seperti itu ya. Jadi biar nanti asuransi yang mengcover. Karena nggak ada yang bisa mastiin ya, sekarang masih sehat, besok tiba-tiba sakit keras atau terjadi sesuatu. Jadi tetap aja kita harus punya perencanaan proteksi yang baik untuk diri kita. Jangan sampai uang kita kegerus hanya untuk biaya-biaya pengobatan. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua ya, teman-teman ya. Tadi amankan. Nah, cara yang kedua, putar. Waduh, putar maksudnya apa gitu ya? Bukan muterin duitnya gitu. Nah, putar ini pengertiannya gini nih teman-teman. Jadi kita harus berpikir ketika tadi mata pencaharian kita hilang gitu ya, kita harus punya mata pencaharian baru. Jadi uang itu kita putar. Nah, dalam hal ini sebisa mungkin ketika kita melakukan perputaran uang tersebut atau misalkan kita mau bikin usaha, itu sebisa mungkin kita pegang sendiri nih. Jadi jangan mentang-mentang masih punya uang, tergiur nanti invest sana, invest ini yang kita nggak ngerti bisnisnya apa, kita nggak tahu caranya seperti apa, akhirnya nanti kita akan dapat kerugian. Nah, setidaknya kalau misalkan kita bikin sendiri usahanya, itu rugi atau apa ya, sebenarnya kendalinya itu kan semua ada di kita ya, kita yang kontrol seperti itu. Jadi tidaknya resiko itu bisa kita kendalikan dibanding kita menginvest sesuatu yang tidak kita pahami. Nah, terkait dengan bisnis ini, misal kita hanya mampu untuk bikin warung kelontong gitu ya, atau warung sembako yang kecil-kecil, ya itu lebih baik ya. Jadi walaupun penghasilannya kecil, tapi setidaknya kita nggak terlalu ambil bisnis yang beresiko yang kita nggak ngerti seperti itu. Walaupun kecil kan tadi kita sudah punya penghasilan bulanan ya, yang dari apa tadi namanya itu, dari deposito seperti itu. Jadi ini sebenarnya buat nambah-nambah aja nih. Intinya di sini kita bisa mencoba atau mudahnya sebutnya trial and error ya. Jadi nanti pasti akan ketemu bisnis yang cocok untuk teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga ya. Nah, di poin yang ketiga ini adalah kembangkan. Jadi tadi amankan, putar, dan yang terakhir adalah kembangkan. Nah, dikembangkan ini ya tadi ya, usaha kita lakukan inovasi, kembangkan, jadi mungkin dari toko kecil jadi toko besar, atau misalkan punya cabang seperti itu ya. Jadi hasilnya tuh nanti akan lebih bagus di situ. Nanti kita fokus dan akhirnya juga nanti kita akan ketemu nih model bisnis yang yang cocok lah, yang sesuai untuk kita. Itu pasti nanti kita akan dapatkan. Nah, setelah semua itu dilakukan ya, tadi ada 3, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, boleh nggak sih kita pakai uangnya untuk beli mobil, untuk jalan-jalan, untuk belanja?
Jawabannya boleh banget. Nah, tapi kalau saran dari saya, kita gunakannya yang bijak nih. Nah, tadi contoh ya, ini yang menarik nih. Orang-orang berbondong-bondong beli mobil mewah ya. Nah, padahal dia tahu nggak beli mobil mewah itu konsekuensinya apa? Pertama, pajaknya udah pasti mahal. Pajero ya, Pajero berapa? Mungkin 10 jutaan pajaknya setahun. Bensinnya boros. Udah gitu, biaya perawatannya berapa? Nah, ini yang harus dipikirkan. Selain itu juga setiap tahun nilainya juga menyusut. Namanya kendaraan ya, seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini nggak usah yang terlalu mewah-mewah, tapi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau kita tadi punya uang ya 2,5 miliar, ya budgetin aja mobilnya itu 100 sampai 200 gitu ya. Nggak masalah punya mobil bekas, tapi kita nggak over budget gitu ya, bayar pajaknya, bayar perawatannya, cari aja yang mobilnya irit dan perawatannya mudah lah, seperti itu ya, nggak merepotkan dan nggak ngabisin uang kita. Karena sekarang gini, dengan bayar pajak yang setahun tadi mobil mewah misalkan 10 juta ke atas seperti itu ya, yakin sanggup dari penghasilan bekerja ya, dari penghasilan dagang, bayarin itu setahun 10 juta. Nah, itu juga yang jadi bahan pertimbangan ya. Lalu misalkan uang kita mau pakai untuk jalan-jalan ya, atau beli barang seperti itu, ya boleh-boleh aja, tapi dia kembali lagi disesuaikan aja. Misalkan jalan-jalan atau misalkan kita pengen wisata kuliner lah gitu ya, dia dibudgetin aja juga budget yang wajar-wajar aja. Jadi misalkan kayak seporsi ya maksimum 100.000 atau sampai 150.000 seperti itu ya. Atau misalkan kalau pengen beli barang, beli tas gitu ya, jangan beli juga yang 10-20 juta gitu ya. Ya maksimum 2 juta nggak apa-apa lah, masih toleransi. Jadi sebenarnya di sini kita harus nerapin batas angka atau batas nilai toleransi yang dapat sesuai dengan kondisi kita. Dan memang ya yang paling berat sebenarnya ketika kita dapat rezeki ini ya, mengontrol nafsu manusiawi kita ya, siapapun itu ya, termasuk saya sendiri juga mungkin akan ada bergejolak ya, karena dalam diri tuh pasti pengen punya sesuatu ya, karena lagi megang uang gitu ya. Nah memang itulah tadi yang harus dikendalikan. Jadi setidaknya ketika kita dapat atau punya uang sebanyak itu, ya tadi 3 ya, diamankan, terus kita putar dan kita kembangkan seperti itu, dan gunakan sesuai dengan kebutuhan kita secara bijak. Nah, dengan kondisi saat ini ya, kondisi perekonomian saat ini di tahun 2022, sebenarnya nilai uang 1M itu nggak banyak loh teman-teman, karena kebutuhan ke depan kan banyak ya. Ada, kalau misalkan kita yang berkeluarga, ada nanti kebutuhan sekolah, anak, istri, segala macem gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak pinter-pinter nyimpen, itu pasti ya kayak tadi, kayak berita ini ya. 1 tahun aja udah habis loh uang miliaran seperti itu. Nah, itu gimana ya sebenarnya cara pakainya, cara ngelolanya. Nah, mindsetin aja dalam diri kita, 1 miliar itu nggak banyak, jadi kita harus hemat-hemat dan pakai itu dengan sangat efisien. Baik teman-teman, kira-kira itu pendapat saya ya secara umum. Jadi di sini tidak ada maksud untuk menjudge siapapun, tapi saya cuma berbagi aja caranya dari sisi orang yang normal nih, yang tidak mendapatkan itu ya. Karena kalau lagi sisinya normal seperti ini, kita bisa berpikir dengan baik gitu ya. Jadi just sharing aja, dan mudah-mudahan dari case ini, dari kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita supaya kita bisa ambil hikmahnya dan bisa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan kita. Sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tetap bantu kita untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel kita terus berkembang. Mofid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.